Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Selamat datang di program acara terbaru kami, Jaburan Jelang Berbuka Ramadan, pada live streaming Awal Media Nusantara bersama saya Dianara Paramita. Kali ini kita sudah kehadiran narasumber, yaitu Ustadz Rofiul Hafiz Muthohar, SAG MSI, sebagai Ketua Lembaga Dakwah NU Kota Semarang. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tema puasa saat pandemi, spirit menjaga jarak dan menjaga hati. Tapi sebelumnya saya turut mengundang Anda jamaah Jaburan untuk turut serta menyampaikan pendapat ataupun juga memberikan pertanyaan pada kolom komentar di bawah ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Ya Ustadz, seperti yang kita tahu nih Tat, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan kembali. Alhamdulillah kita kenal dengan yang biasanya bulan Ramadan tuh bulan penuh ampunan, penuh keberkahan begitu ya. Tapi sekalian di Indonesia ini masih banyak ya, sepertinya ada umat muslim yang tidak turut serta berpuasa Ustadz. Nah, bagaimana tuh menurut Ustadz konsekuensi orang-orang muslim yang tidak menjalankan puasa bagaimana ya? Baik Mbak Dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Ramadan ini merupakan bulan yang sangat diidolakan umat Islam. Bahkan Allah sapa dengan mesranya. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di sapaan ini sangat mesra dari Allah Ta'ala kepada hamba-hamba beriman khususnya. Jadi tidak semua orang disapa oleh Allah Ta'ala. Oh begitu Ustaz? Yang disapa hanya orang beriman. Nah, maka beruntunglah sesungguhnya ketika kita itu merespon sapaan yang maha kuasa dengan menjalankan puasa itu sebuah jawaban penghambaan kepadanya. Maka kalau ada orang tidak puasa, dicari dulu alasannya. Apakah ada alasan syar'i atau memang ada kesengajaan. Kalau memang dia tidak puasa karena kondisi tertentu, tentu ada tahapan-tahapan yang memang diberikan taklif hukum. Contoh, kalau dia sakit boleh tidak puasa. Tetapi fa'iddatun min ayyamin ukhar, harus mengganti di luar bulan yang lain. Ini artinya apa? Dia tidak puasa, tetapi karena kondisinya sakit. Tetapi kalau ada orang tidak puasa karena kesengajaan, tentu adalah dosa. Karena kewajiban adalah mutlak harus dijalankan setiap muslim yang terbebani hukum. Karena yang dipanggil oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang tertaklif hukum, orang yang dewasa, balik gitu. Contoh, ada seorang perempuan yang usianya maksimal 15 tahun atau belum 15 tahun, dia pernah menstruasi tapi bukan mencret. Nah, ini dia sudah terbebani hukum wajib puasa, wajib sholat. Begitu. Jadi kalau atas dasar kesengajaan maka itu adalah dosa. Tetapi kalau atas dasar udzur tertentu itu tidak menjadi dosa, tetapi nanti akan ada penggantian di tempat-tempat di bulan-bulan yang lain. Begitu Mbak Dia. Iya, puasa ini sendiri kan termasuknya rukun Islam ketiga ya Ustadz ya. Ya, dan kalau misalkan nih ternyata kita menemukan ada saudara terdekat kita atau teman kita gitu yang sengaja tidak melakukan puasa. Lalu bagaimana ya Ustadz ya cara kita untuk memberikan peringatan yang lembut tapi tidak membuat mereka jadi merasa gimana gitu sama kita ya, Ustadz? Dakwah kita itu harus dakwah yang bil hikmah wal mau'idotil hasanah, bijaksana. Ketika orang belum sadar akan kewajibannya, maka tetap kita berikan peringatan, pendekatan yang baik, tetapi tidak kemudian secara frontal. Kita membaca sejarah ya, bagaimana Rasulullah SAW ketika ada kaumnya yang masih membangkang, beliau tidak langsung minta azab kepada Allah Ta'ala untuk dihabisin, tidak. Tapi dengan bijaksananya Rasul mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kaumku ini
karena mereka tidak tahu. Nah, artinya apa? Proses penyadaran manusia itu harus bertahap. Pendekatan-pendekatan yang bijaksana, tidak secara frontal apalagi radikal. Tidak begitu, Mbak. Apalagi bikin malu di depan halayak umum nah, gitu ini ya Ustadz ya. perlu yang tadi bahasanya wal mau'idotil hasanah, bijaksana di situ. Iya, lalu Ustadz, di bulan puasa itu kan kita ada yang namanya sholat tarawih gitu ya Ustadz. Iya. Sholat tarawih ini hukumnya apa ya Ustadz ya? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad, berarti kan sangat dianjurkan gitu Sangat ya Ustadz. Kalau dianjurkan. misalkan kita nggak lakuin, udahlah Ramadan itu cuma setahun sekali gitu ya Ustadz ya. Kalau nggak dilakuin tuh sayang banget. Nah, tapi Ustadz, sekarang ini kan lagi era pandemi begitu. Jadi akhirnya banyak umat muslim yang memilih aman, cari aman aja. Kita sholat di rumah aja deh gitu. Atau kalau misalkan bisa jamaah di rumah sama keluarga, ya lain kali gitulah ke masjidnya gitu Ustadz. Nah, kita kan masih banyak gitu yang paranoid terhadap pandemi ini gitu. Lalu apakah sebenarnya ketika kita memilih untuk sholat jamaah tarawih di rumah akan mengurangi nilai-nilai tertentu atau mengurangi keberkahan begitu Ustadz? Baik Mbak Dia dan Mbak Marisa. Jadi begini, Qiyamul Ramadan, ya Qiyamul Ramadan itu adalah siangnya dia berpuasa, tadarus, malamnya adalah tarawih. Jadi kata Qiyamul Ramadan di situ adalah ya puasa, ya melakukan amal yang lain. Nah, di antara sunnah muakkad yang sangat dianjurkan adalah sholat tarawih. Karena situasi dan kondisi pandemi seperti ini, ya yang penting kita adalah menjaga prokes tadi. Setahun yang lalu kita juga dihadapkan di Ramadan yang sama dalam situasi pandemi, tetapi tidak masih longgar sekarang ketimbang kemarin. Artinya apa? Memang ada alasan-alasan tertentu yang memang kita diperbolehkan untuk mengambil kebijakan. Memang secara kondisi karena ada alasan tertentu yang utama tadi di masjid misalnya, itu bisa berubah hukum jadinya. Saya ingin mengatakan begini, kondisi pandemi ini merubah segalanya. Anak sekolah yang dulu dilarang pakai HP, ketika dia sekolah pakai HP pasti akan mendapatkan hukuman. Sekarang malah harus dan wajib pakai HP. Ini situasi pandemi, yaitu satu. Yang kedua, ketika laki-laki sama laki ketemu atau muslim sama muslim ketemu saling bersalaman, dosanya rontok sebelum mereka berpisah. Tapi sekarang ketika salaman nggak boleh. Kan begini situasi yang merubah hukum. Ada lagi. Jadi masuknya ke darurat gitu ya? Karena ya kepepet tadi ya. Kepepet kondisinya. Posisi kepepet. Jadi kalau dulu ada istilah begini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Walaupun dia mengatakan bercerai kawin lagi jadinya. Jadi gitu. Tapi kan begini, sekarang bersatu malah mati. Ya toh? Kumpul kan begitu. Yang bercerai malah selamat. Ya, ini pandemi corona ini merubah hukum, ya. Itu tidak salah. Karena memang ada saat-saat tertentu hukum itu akan berubah karena kondisi. Ya, sebagaimana tadi tarawih yang utamanya di masjid di saat awal-awal pandemi itu memang lebih baik adalah di rumah, menyelamatkan keluarganya. Sekarang ada kebijakan tetap prokes, kemudian di masjid silakan, tetapi tetap membawa aturan yang ada oleh pemerintah. Ini artinya bahwa hukum itu akan berubah sesuai dengan kondisinya. Begitu. Iya. Tapi kebanyakan umat muslim itu kan memilih untuk sholat tarawih di masjid. Salah satu alasannya Ustadz, karena sholat tarawih di rumah itu bikin males Ustadz. Ya, kayak tiba-tiba udah kekenyangan, terus akhirnya kita memilih tidur gitu Ustadz. Gimana dong ya Tat ya? Padahal karena mungkin hukumnya juga sunnah muakkad ya Ustadz. Embel-embel sunnah itu kan kebanyakan kita mengartikannya salah. Mengartikannya kalau dilakuin nggak apa-apa, bagus gitu. Kalau ditinggalin ya nggak apa-apa, nggak dosa juga. Tapi sunnah muakkad itu sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Walaupun hukumnya sunnah, tetapi momentum Ramadan ini ya
lebih baik ya dilakukan begitu. Jadi melihat syiarnya memang syiar yang di masjid. Ya. Iya baik, pemirsa jamaah Jaburan sekalian jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Lamuhan Dalam, sahur dan berbuka, podcast ekonomi, ora ribet, Tongkol Suwir, siap di order, awal, manda pahit, salam mentul, sehat selalu. Terima kasih jamaah Jaburan, Anda masih bersama kami. Ya Ustadz, setiap tahunnya nih ya, biasanya itu selalu ada pemberitaan tentang tarawih ngebut. Di mana-mana tuh kayaknya ada deh Ustadz pemberitaan itu. Mungkin karena jumlah rakaatnya itu kan beda ya Ustadz ya. Tidak seperti sholat fardu lainnya. Jadi mungkin ada imam-imam yang menginisiasi agar jemaahnya tidak kelamaan sholatnya, terus akhirnya baca suratnya kayak nge-rap gitu. Iya, betul. Apakah sah ya Ustadz ya sholat tarawih yang seperti itu? Sebetulnya patokannya sah dan tidak harus sesuai dengan syarat rukunnya. Jadi sepanjang memenuhi itu tetap sah ya. Artinya begini, ada rukun sholat namanya tumak ninah. Ya, tumak ninah itu ya ada kata-kata anteng di situ. Sekedar membaca misalnya sujud ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, itu kan sudah dihitung tumak ninah. Kalau kita melihat di media yang sedang berkembang tarawih tercepat ya, tarawih kilat 7 menit, kok saya hakul yakin ya itu belum tercapai kata tumak ninah ya, belum tercapai. Dalam kata lain, apalagi itu bukan tarawih ngejar target. Ya, itu bukan ojek online ya. Itu ngejar target dia. Ini kalau model begini ya kekhusyuan akan hilang. Yang dikejar hanya mencapai jumlah nominal rakaat tetapi kekhusyuannya tidak ada. lebih mementingkan kuantitas Betul, dibandingkan kualitas begitu ya. Padahal bagaimanapun kualitas itu harus menjadi prioritas utama. Iya. Ya. Lalu, Jadi saya tidak sepakat kalau sholat cepat itu karena dia akan menghilangkan khusyuan. Kalau cepatnya cepat wajar mungkin masih bisa ditolerir ya. Tapi kalau rakaat 20 ya, 20 rakaat tarawih kemudian 7 menit selesai itu bacanya seperti apa gitu ya. Kayak agak nggak kereta api mungkin aja. gitu ya Ustadz ya. Iya, enggak. Lalu untuk menyikapi misalkan nih kita biasanya sholat tarawih itu kan di musola atau masjid terdekat gitu Ustadz. Tapi ternyata musola atau masjid terdekat kita itu bacanya gitu
cepet banget kayak udah mau ngerap gitu. Saking kita dengarnya juga sampai ngos-ngosan sendiri gitu, takbir, sujud gitu-gitu. Ini Gimana begini, dong, Ustadz ya? Mbak Diadi, imam itu harus bijak. Imam itu kan ibarat supir. Dia supir bis, membawa penumpang. Siapa yang dia bawa? Ada orang tua, ada kakek-kakek, ada nenek-nenek, ada anak-anak sebagainya. Artinya harus bijak. Bijak itu ya bagaimana tercapainya, ya syarat rukun tetap terpenuhi, tetapi tidak menghilangkan kesunahan-kesunahan yang lain. Tapi kalau begitu cepat, yang kasihan yang kakek-kakek, nanti bisa habis tarawih pijet itu ya. Iya. Atau mungkin bahasanya begini, habis tarawih mungkin sebenarnya ada termosnya, kehausan masalahnya, kan repot. Nah ini hal begini yang harus kita ubah. Jadi kita ingin menghadap zat yang maha, zat yang memberikan kehidupan, zat yang memberikan segalanya kepada manusia. Kalau cara menyembahnya begitu, ya itu harus tetap dibenahi. Bagaimana polanya? Ya didekati. Yang penting tercapainya syarat rukun tadi. Ya, kata-kata tumakninah itu penting. Minimal ya tadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sujud 1 kali, atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ketika dia rukuk begitu. Jadi tercapailah sehingga kenikmatan ibadah tercapai. Inilah Mbak Diana. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa mengapa sekarang ini dampak ibadah kita itu belum terasa dalam kehidupan. Ya mungkin karena salah satunya penyebabnya begitu. Kurang tumakninah dalam dia tidak membawa atsar, labet. Harusnya kan orang-orang yang ibadahnya bagus itu, ya sosialnya juga bagus. Kan repotnya STMJ, sholat terus maksiat jalan, ya kan repot. Ya, Ustaz, kan repot, ya kan repot. Artinya apa? Karena tidak tercapai hikmah di dalam ibadah sholat itu masalahnya. Ya ini kita perlu evaluasi, kita perlu berbenah. Maka saya berpesan, ya sholat-sholat yang tercepat itu ya dirubahlah. Artinya kalau 20 rakaat 7 menit itu ya hampir merusak segalanya. Ya. Artinya untuk tomakninahan saya pikir tidak dapat itu. Di bahasanya ngetril itu ya, ngetril, ya, terlalu cepat. Ya. Padahal untuk pemilihan imam sendiri kan imam tidak bisa ya Ustadz sembarang orang gitu. Pasti yang dinilai oleh masyarakat setempat itu ilmu keagamaannya lebih mumpuni, lebih unggul dibanding yang lain. Lalu ketika kita menjadi jamaah di masjid yang dengan imam bacaannya nge-rap seperti itu, apa yang bisa kita lakukan ya Ustadz? Ataukah ya sudah menyerah saja, pindah masjid, atau ya udah tarawih aja di rumah, atau boleh nggak ya Ustadz kita memberikan masukan atau peringatan itu? Nanti dinilai siapa nih kamu nih, kok kurang ajar gitu. Secara fikih itu untuk menjadi makmum tidak ada syarat. Ya, tapi kalau menjadi imam ada syarat. Karena dia menjadi sopir, ya, pembawa penumpang. Kalau supirnya tidak dipersyaratkan, ya nanti sembarang orang bisa menjadi imam. Maka minimal adalah suyuh. Suyuh itu adalah sepuh. Sepuh secara nominal usia dan sepuh secara keilmuan. Ada 2 orang usianya sama, 25 tahun, 25 tahun. Maka diambil yang paling fasih bacaan Qur'annya. Nah ini suyuh. Ada orang tua 50 tahun tapi bacanya kurang bagus. Ada pemuda yang usianya 25 tahun tapi fasih. Ambillah yang fasih, yang suyuh secara keilmuan. Ini yang bahasa-bahasa fikih di dalam rangka menseleksi imam. Karena tadi lagi-lagi sopir itu membawa penumpang, dia membawa jamaah, dia membawa keselamatan orang banyak. Maka ada syarat-syarat tertentu yang harus dia penuhi. Maka kalau ada satu tempat atau satu masyarakat, ya harus ada minimal ada seleksi lah, dalam arti seleksi sosial ya. Siapa yang paling alim, siapa yang paling bagus bacaannya, siapa yang paling bagus, itu yang dimajukan sebagai imam, sebagai sopirnya. Tidak masalah meskipun seorang imam ini lebih muda, asal ilmu agamanya dinilai lebih tinggi gitu ya Ustaz, tidak apa-apa ya untuk menjadi imam di suatu masjid ataupun musola. Oke, jamaah Jaburan jangan kemana-mana karena kita masih akan lanjut lagi untuk membahas sholat tarawih dan di era pandemi ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi
harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Yeah, I saw you moving on the dance floor. I caught you looking over at me and my friends. Got my attention, now I want more. I think we both know how this night's gonna end. The way that you move your hips to the rhythm of the beat, you got me so nervous, think I need another drink. But then you grab my hand, so baby, come with me. This wasn't a part of the plan, no. But you look so perfect dancing next to me. I wish the sun would look the other way. 'Cause I never want this night to wait. Baby, we can turn back time. Do it all. Terima kasih jemaah Jaburan, Anda masih bersama kami. Ya Ustadz, puasa Ramadan itu kan hukumnya wajib gitu ya. Lalu untuk para muslimah yang melakukan puasa Ramadan itu kan tidak mungkin full. Seringkali kita terdapat halangan gitu. Nah, bagaimana ketika ada yang tahun lalu tuh belum lunas Ustadz puasa bulan Ramadannya, tapi tahun ini mau ikut puasa juga, karena kan kadang ada tuh Tat yang suka menunda-nunda gitu ya Ustaz, nanti aja deh, masih setahun lagi gitu, bisa gitu. Tahunnya ternyata ada kondisi-kondisi yang memungkinkan mereka tidak puasa gitu. Bagaimana tuh Ustaz, boleh nggak ya ketika yang tahun lalu belum lunas tapi mau ikut puasa yang tahun ini? Mbak Diana, jadi harus ada komitmen ya, ada komitmen melaksanakan kewajiban yang diberikan agama kepada kita ya. Jadi ketika ada halangan puasa tadi bagi orang-orang yang udzur, tadi ada beberapa alasan, maka ada penggantian di waktu yang lain tadi, faidatun min ayamin ukhor, diganti bulan-bulan yang lain. Bagaimana caranya? Harusnya memanfaatkan momentum, misalnya dibarengkan dengan rutinitas Senin atau Kamis misalnya, Senin atau Kamis, itu kan sebetulnya akan mempermudah yang bersangkutan untuk merampungkan kewajiban yang tertinggal atau mengkodok tadi. Yang dikhawatirkan kan begitu, jadi kewajiban kemarin belum selesai, menumpuk lagi kewajiban berikutnya. Ini akan berangkat kembali kepada komitmen keberagamaan kita. Saya sering menyampaikan, saya kebetulan banyak murid-murid perempuan ya, jadi ketika mereka sudah tertaklif hukum untuk menjalankan kewajiban itu ya harus begitu
sungguh-sungguh ya, komitmen tadi untuk cara beragamanya, agar jangan sampai kewajiban yang tertunda itu menjadi beban malah, menjadi beban. Ya, ini bukan tujuan itu agamanya, tetapi tadi kembali lagi kepada disiasati saja ketika Senin atau Kamis itu kan lebih ringan. Yang memang ada kasus memang sampai Ramadan yang kembali lagi masih punya hutang kan begitu. Ya ini yang kembali ke komitmen lagi cara beragamanya. Saya pikir kembali kepada niat baik kita lah ya, niat baik kita untuk melaksanakan kewajiban agama secara benar begitu Pak Yunara. Berarti ketika mungkin ada nih teman-teman yang baru tahu gitu Ustadz, terus ya kurang 2 misalkan, kurang ganti 2 hari gitu, terus ya udah deh karena udah masuk Ramadan ini ikut puasa aja, terus sisa 2 harinya itu apakah harus diganti di setelah Ramadan ini atau kita harus bagaimana Ustadz cara kita menebus kesalahan kita yang lalu? Ya diganti dikonto, ya tetap dikonto. Diganti. Ya, tetap dikonto. Meskipun sudah beda tahun. Iya, tetap dikonto. Itu bagian dari kewajiban yang itu kan sebetulnya kebutuhan kita, bukan kebutuhan Tuhan, bukan kebutuhan Allah Taala, kebutuhan manusia. Ya tetap kita bayar ya sebagai komitmen keberagaman kita. Begitu. Iya, sebagai umat Islam gitu ya, kita juga harus bertanggung jawab gitu ya Ustadz ya mungkin ya. Oke, dan dalam berpuasa itu kan Allah menekankan kata agar kamu bertakwa. Iya. Nah, seringkali definisi bertakwa sendiri ini tuh masih kabur gitu Ustadz. Sebenarnya penjabaran dari arti bertakwa itu seperti apa sih Ustadz? Jadi takwa itu menjadi tujuan akhir diwajibkannya puasa. Jadi takwa itu sebuah perilaku yang memang melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala, menjauhi segala larangannya. Ini yang diharapkan. Nanti endingnya adalah pembentukan akhlakul karimah. Ketika ketakwaannya hasil gemblengan Ramadan ini berhasil, nanti akan muncul kebaikan-kebaikan yang ditimbulkannya, akhlakul karimah. Maka saya sering mengatakan bahwa ubudiyah itu harus melahirkan kesolehan sosial dalam bermasyarakat. Dalam sholat saja kita diajarkan setiap kali kita sholat pasti ditutup dengan salam. Iya. Apa maknanya itu coba? Itu ada setelah rampung vertikal dengan Allah Ta'ala, perhatikan secara horizontal tetanggamu, saudaramu, kerabatmu. Ini implementasi dari soleh ubudiyah kepada soleh sosial. Bukan hanya vertikal saja, tapi ada dimensi horizontal, dimensi manusia, dimensi lingkungan dan sebagainya. Nah, ini harusnya inilah kata takwa yang menjadi tujuan puasa itu, agar menjadi manusia-manusia yang baik. Nah, kalau manusia baik dijamin negaranya makmur, gemah ripah, loh jinawi, toto tentem, karto raharjo. Gitu. Jadi mungkin kita sudah harus introspeksi diri gitu ya Ustadz ya. Mungkin ketika kita masih melakukan kesalahan dalam bersosialisasi dengan masyarakat gitu ya, mungkin memang ada yang masih belum benar di ibadah kita saat itu. Baiklah Sobat Jabur, baiklah jamaah Jaburan, jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin.
you moving on the dance floor. I caught you looking over me and my friends. Got my attention, now I want more. I think we both know how this night's gonna end. The way that you move your hips to the rhythm of the beat, you got me so nervous, think I need another drink. But then you grab my hand, so baby, come with me. This wasn't a part of the plan, no. But you look so perfect dancing next to me. I wish the sun would look the other way. 'Cause I never want this night to wait. Baby, we can turn back time. Lamuhan Dalam, Sahur dan berbuka. Prokes ekonomis, Ora ribet. Tongkol suwir, Siap di order. awas, Mande pahit. salam mentul, Sehat selalu. Jaburan, Anda masih setia bersama kami. Ramadan menuntut kita untuk menjadi pribadi dengan tingkah laku yang lebih baik lagi, yang lebih peduli sesama, menjaga hati, begitu ya Ustadz ya. Dan tentunya bersilaturahmi. Lalu bagaimana ya kita mengaplikasikan silaturahmi di era pandemi ini? Bagaimana ya Ustadz? Ya, karena situasi dan kondisi, ini cara Allah untuk membuat manusia agar lebih maju. Jadi setiap musibah itu ada hikmah. Ternyata hadirnya corona yang hampir setahun lebih ini adalah cara Allah untuk membuat manusia maju. Ternyata sekarang ini manusia semua sudah pintar teknologi, akan begitu. Termasuk cara silaturahim yang tadinya harus ketemu, bersalaman, berkumpul, sekarang oleh pemerintah kan dibatasi. Maka dengan kecanggihan teknologi tetap bisa menyambung silaturahim, menyambung persaudaraan, menyambung keakraban, mengumpulkan balung-balung pisah walaupun lewat teknologi, kan begitu. Artinya ini hikmah tersendiri dari datangnya musibah. Ini tidak mengurangi keakraban sesungguhnya, tidak mengurangi keakraban demi keselamatan kita bersama. Hanya tadi dengan prokes kemudian dan sebagainya, tetapi dengan bantuan teknologi semuanya bisa terjawab oleh kita, termasuk silaturahmi tadi. Iya. Silaturahmi memang bisa dilakukan di mana-mana begitu ya Ustadz ya, termasuk ketika kita di rumah, termasuk juga ibadah. Ibadah kita bisa melakukan ibadah di rumah. Tapi bagaimana Ustadz cara kita mengatur agar kita tetap rajin beribadah di rumah? Kalau misalkan udah lihat kasur tuh Ustadz, ya Allah Tat, berat Tat, beneran Tat. Terus kalau misalkan lewat kulkas, astagfirullahaladzim Tat, berat gitu. Jadi apa yang harusnya kita lakukan Ustadz untuk bisa mengorganisir ibadah kita ketika di rumah bisa tetap top chair gitu? Sebetulnya momentum Ramadan ini adalah momentum harus giat ibadah, ya, harus giat ibadah. Jadi bisa dimanapun, bisa membaca Quran, bisa zikir dan macam-macam ibadah yang lain. Ini luar biasa Ramadan itu. Artinya ketika di rumah pun tidak harus mengandalkan tidur. Walaupun tidurnya orang berpuasa adalah seperti membaca tasbih, terus kemudian tidur, tidak begitu. Berarti kalau tidur saja dirayakan ibadah, arti ada kegiatan yang lain yang langsung ibadah pasti akan lebih berbobot ibadahnya, begitu. Ini kesalahan kita ketika memahami wong tidur saja dapat pahala kok. Kan mungkin daripada ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang tidak berfaedah atau tapi mungkin lumayan gibah, juga gitu ya, Ustadz ya. lumayan juga ketika apa namanya dia tidur itu akan menghilangkan ngerumpi tadi ya, ngerumpi, kemudian ghibah, ngerasani gitu ya. Ya lumayan juga kalau ingin apa ya, tidak sampai kepada perilaku itu. Nah, ini akan, karena kalau kita berpuasa kemudian
melakukan hal itu akan termasuk tuhbitus shaum, merusak nilai pahala puasa. Orang puasa kok ngerumpi, orang puasa kok masih riba, itu tuhbitus shaum. Nilai pahala puasanya akan rusak. Jadi seperti mangga yang harusnya dia peroleh satu buah ini, karena dimakan codot, ya dimakan codot akhirnya tidak sempurna dia peroleh. Itu gambaran atau ilustrasi bagi orang-orang yang puasa tetapi masih melakukan hal-hal yang merusak nilai pahala puasa. Boleh sih ya tidur siang ya Ustadz ya. Boleh. Tapi yang nggak dari abis sahur, terus nunggu zuhur, sholat, terus tidur lagi sampai maghrib. Wah, itu udah pasti akan mengurangi pahala dan kualitas dalam beribadah puasa gitu. Terima kasih sekali Ustadz Rofiul Hafiz Muthohar, SAG MSI, selaku Ketua LDNU Kota Semarang sudah hadir di studio kami. Jaga kesehatan selalu Ustadz, biar kapan-kapan bisa main kesini lagi, insya Allah. Insya Allah, iya. Iya, begitu jamaah Jaburan, terima kasih sudah mengikuti kami di episode terbaru ini. Dan usai sudah pertemuan kita dalam Jaburan jelang berbuka Ramadan bersama saya Dianara. Saya Dianara dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan selalu. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini meskipun masih pandemi bisa kita maksimalkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.